Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai salah satu unsur Tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Video ini saya buat dan saya unggah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2021 gelombang 3. Berikut adalah roadmap riset saya yang saya perbarui sejak tahun 2020 sampai dengan 2023. Roadmap riset ini saya sesuaikan dengan roadmap riset penelitian S3 saya, di mana saat ini saya sedang melanjutkan studi S3 dengan status izin belajar, sehingga saya tetap melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, baik dalam bidang pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat, dan juga penelitian serta publikasi. Pada tahun 2020, penelitian saya berjudul Konstruksi Gen Sintetik dan Karakterisasi Katalase Staphylococcus equorum rekombinan yang dioverproduksi menggunakan sel inang E. coli BL21D3. Jadi pada penelitian ini saya mengkonstruksi sendiri gen sintetik yang mengkode katalase dari Staphylococcus equorum. Kemudian gen sintetik ini saya klon ke dalam sel inang E. coli BL21D3. Selanjutnya hasil ekspresi dari sel inang berupa katalase rekombinan ini saya lakukan karakterisasi. Kemudian luaran yang diharapkan adalah 1 seminar internasional dan 1 draft publikasi protein dan 1 draft publikasi pada jurnal Protein Expression and Purification dengan kualifikasi Q3. Akan tetapi karena satu dan lain hal, ada hambatan yang cukup menyulitkan, khususnya di masa pandemi ini, terkait dengan karakterisasi dari katalase rekombinan ini belum dapat saya selesaikan. Ada beberapa data yang masih terpending. Hal ini dikarenakan metode yang saya gunakan itu belum dapat menggambarkan atau menunjukkan hasil yang positif dari pengujian yang saya lakukan. Sehingga publikasi ini atau luaran ini nantinya akan saya, insya Allah akan saya laksanakan di akhir tahun 2021 ini. Kemudian pada tahun ini saya melanjutkan penelitian paralel dengan penelitian sebelumnya terkait mekanisme perlindungan secara molekuler pada katalase Staphylococcus equorum rekombinan yang telah diproduksi, telah berhasil saya produksi. Kemudian saya lakukan uji terhadap sel hakat, yaitu lini sel keratinosit kulit manusia yang diberi paparan UVA. Jadi pada penelitian ini saya ingin melihat bagaimana pengaruh katalase terhadap paparan UVA. Jadi sel uji sel hakat ini nantinya akan dibandingkan terhadap kontrol. Kemudian luaran yang diharapkan adalah 1 seminar internasional dan draft publikasi internasional yang minimal kualifikasinya Q3. Jadi rencananya saya akan menggabungkan data yang ada di tahun 2020 yang telah saya peroleh dengan di tahun 2021 ini. Kemudian di tahun 2022 saya akan melaksanakan analisis studi ekspresi gen pada sel hakat dengan metode qPCR. Jadi, hasil dari penelitian tahun 2021 ini berupa mekanisme perlindungan dari katalase ini terhadap sel uji. Kemudian selanjutnya saya akan melihat bagaimana ekspresi gen-gen pada sel uji ini ketika diberi paparan UVA. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara yang diberi perlakuan katalase dengan kontrol. Kemudian untuk melakukan uji ekspresi gen ini, saya akan mengisolasi mRNA dari sel uji, sel hakat ini. Selanjutnya dilakukan reverse transkripsi PCR dan dilanjutkan dengan kuantitatif PCR untuk melihat ekspresi dari beberapa gen target yang terpilih. Luarannya adalah 1 seminar internasional dan 1 draft publikasi internasional minimal Q3.
Pada tahun 2023, penelitian ini akan dilanjutkan dengan scale up dan produksi dari katalase rekombinan dari Staphylococcus equorum ini atau HP2 secara komersial. Jadi diharapkan hasil karakterisasi, kemudian hasil pengujian pada sel HK yang menunjukkan perlindungan terhadap UVA, lalu dibuktikan dengan studi ekspresi gen, ini dapat dilanjutkan ke tahapan scale up dari enzim katalase rekombinan ini. Jadi luaran yang diharapkan adalah 1 haki dan 1 publikasi internasional minimal Q3. Jadi ini yang penelitian yang sedang saya lakukan pada tahun 2021 ini. Berikutnya terkait publikasi fenomenal, sebetulnya kalau dikatakan fenomenal ini mungkin belum cukup memadai, tetapi saya memilih publikasi ini karena salah satu alasannya adalah dapat memberikan kontribusi yang cukup baik untuk diri saya sendiri, institusi maupun masyarakat. Jadi judul dari penelitian ini adalah Cytotoxic Activity Assay of Enhexan Extract of Solanum nigrum L fruits fermented by kombucha against MCF7 breast cancer cell line. Jadi dalam penelitian ini saya ingin melihat apakah buah Solanum nigrum atau yang kita kenal dengan nama rantai hitam itu bisa meningkat efek sitotoksiknya ketika difermentasi menggunakan kombucha. Lalu sel uji yang saya gunakan adalah lini sel MCF7, ya, yaitu lini sel kanker payudara. Kemudian dampak penelitian dari judul ini yaitu yang pertama dapat meningkatkan kapasitas keilmuan dalam bidang fermentasi senyawa bahan alam yang berpotensi sebagai senyawa anti kanker. Pada saat itu, penelitiannya merupakan salah satu roadmap Fakultas Farmasi di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung yang sekarang telah berubah menjadi Universitas Bakti Kencana. Kemudian hasil dari penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi bahan alam yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Salah satunya Solanum nigrum ini, yang di Jawa Barat itu dikenal dengan istilah dengan sebutan lenca, ya, tapi lenca yang warnanya hitam. Itu sebagai kandidat anti kanker. Kesesuaian dengan bidang ilmu dari penelitian ini terkait dengan metode fermentasi, yang merupakan salah satu bagian dari teknik bioteknologi konvensional yang hingga saat ini masih banyak digunakan di masyarakat maupun di industri makanan dan minuman. Kemudian jika ditinjau dari mata kuliah yang saya ampu, maka topik terkait fermentasi ini juga merupakan salah satu topik bahasan dalam mata kuliah bioteknologi farmasi yang disampaikan di semester 5 dan juga mata kuliah pilihan bioteknologi fermentasi dan diagnostik pada semester 6. Adapun kontribusi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia ilmu pengetahuan berupa data pengujian aktivitas anti kanker dari fraksi Enhexan hasil fermentasi Solanum nigrum L menggunakan kombucha. Penelitian ini merupakan bagian dari roadmap institusi dan secara personal memberikan motivasi bagi diri saya untuk memperbanyak atau lebih giat lagi melakukan publikasi di jurnal internasional. Selain itu, hasil penelitian juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terkait tanaman tradisional obat Indonesia yang memiliki potensi sebagai anti kanker yang sebetulnya mudah untuk ditemukan, harganya tidak terlalu mahal, bahkan di kalangan masyarakat khususnya di Jawa Barat itu sudah menjadi makanan atau lalap dalam kehidupan sehari-hari. Publikasi ini jika dilihat dari aspek inovasi, maka penggunaan lini sel kanker payudara MCF7 dengan metode MTT itu adalah metode pengujian yang terkini ya untuk melihat aktivitas sitotoksik dari suatu senyawa pada sel uji.
Nah, metode ini juga digunakan secara umum untuk penelitian mahasiswa kedokteran di Universitas Pajajaran di Jalan Ikman, karena pengujian ini saya lakukan di lab sitotoksik di Unpad, seperti itu. Kemudian kita ketahui bahwa metode ini juga bisa memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan beberapa metode lainnya. Adapun keberlanjutan dari penelitian ini terkait tanaman obat yang berpotensi sebagai anti kanker, kita ketahui bahwa penelitian dengan topik anti kanker ini sejalan dengan prioritas penelitian nasional, yaitu dalam bidang kesehatan dan obat, yang dalam hal ini melibatkan sektor perguruan tinggi. Hasil penelitian ini dipublikasikan pada jurnal internasional, yaitu IOP Publishing Conference Series pada Journal of Physics, dan dipresentasikan dalam acara The Second International Conference on Applied Sciences, Mathematics, and Informatics, ICASMI 2018 di Lampung. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.